Oke, baik, Shalom. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar oleh Surjono Sukanto demi memenuhi UAS Sosiologi. Baik, perkenalkan nama saya Emmanuel Gonzales Ngantul dengan NIM 2103020082, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, langsung saja. Bab 1 Pendahuluan. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya orang-orang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah-masalah yang menarik, seperti kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya. Dari pemikiran serta penilaian yang demikian itu, orang kemudian meningkat pada filsafat kemasyarakatan, di mana orang menguraikan harapan-harapan tentang susunan serta kehidupan masyarakat yang diingini atau yang ideal. Dengan demikian, timbullah permusuhan nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang seharusnya ditaati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, dinamakan sosiologi. Pertama kali terjadi di benua Eropa. Baik, beberapa faktor yang menjadi pendorong utama adalah meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat dan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Berbeda di Eropa, sosiologi di Amerika Serikat dihubungkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keadaan-keadaan sosial manusia dan sebagai pendorong untuk menyelesaikan persoalan yang timbul oleh kejahatan, pelacuran, pengangguran, kemiskinan, konflik peperangan, dan masalah-masalah sosial lainnya. Menurut Auguste Comte, seorang ahli filsafat Prancis, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum, merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Nama-nama seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Karl Marx, Max Weber, Lasker Award, dan beberapa nama lainnya yang terkemuka dalam perkembangan sosiologi di benua Eropa dan Amerika. Dari Eropa, ilmu sosiologi kemudian menyebar ke benua dan negara-negara lainnya seperti Indonesia. Yang ke B, ilmu pengetahuan dan sosiologi. Poin yang pertama, ilmu-ilmu sosial dan sosiologi. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan. Yang ciri-ciri utamanya adalah yang pertama, sosiologi bersifat empiris, sosiologi bersifat teoritis, sosiologi bersifat kumulatif, sosiologi bersifat non-etnis. Manfaat ilmu sosial yang berhubungan antara ilmu-ilmu sosial dengan sosiologi yaitu yang pertama, adanya suatu terminologi umum yang menyeragamkan berbagai disiplin perilaku. Yang kedua, suatu teknik penelitian terhadap organisasi-organisasi yang besar dan kompleks. Yang ketiga, pendekatan sintetis yang meniadakan analisis fragmentaris dalam rangka hubungan internal antara bagian-bagian yang tidak dapat diteliti di luar konteks yang menyeluruh. Yang keempat, suatu sudut pandang yang memungkinkan analisis terhadap masalah-masalah sosiologi dasar. Yang kelima, meneliti yang lebih banyak tertuju pada hubungan dari bagian-bagian dengan tekanan pada proses dan kemungkinan terjadi perubahan. Kemudian poin yang kedua, definisi sosiologi dan sifat hakikatnya. Definisi sosiologi
menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, oleh Petrim Sorokin, mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial. Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial. Yang kedua, menurut Rosek dan Wern, mengemukakan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompoknya. Yang ketiga, menurut Van Dorn dan Lemers, berpendapat bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat labil. Yang berikut menurut Selo Sumarjan dan Suleman Sumardi, menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu masyarakat, ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Poin yang berikut, sosiologi dari sudut sifat-sifat hakikatnya adalah yang pertama, ilmu sosiologi merupakan ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan kerohanian. Yang kedua, sosiologi bukan merupakan disiplin yang normatif, akan tetapi disiplin yang kategoritis. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu yang murni dan bukan merupakan ilmu terapan. Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan merupakan ilmu pengetahuan yang konkret. Yang kelima, sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Poin yang ketiga, objek sosiologi. Objek adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Masyarakat mencakup beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Baik, poin yang ke-C, metode-metode dalam sosiologi. Sosiologi mempunyai cara kerja atau metode yang juga dipergunakan oleh ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Metode-metode yang digunakan dalam sosiologi adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode kualitatif, mengutamakan bahan yang sukar dapat diukur dengan angka-angka atau dengan ukuran lain yang bersifat eksak. Yang kedua, metode historis, menggunakan analisis atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Yang ketiga, metode komparatif, mementingkan perbandingan antara bermacam-macam masyarakat beserta bidang-bidangnya untuk memperoleh perbedaan dan persamaan serta sebabnya. Yang keempat, metode studi khusus, yaitu bertujuan untuk mempelajari dalam-dalamnya salah satu gejala nyata kehidupan masyarakat. Yang kelima, metode kuantitatif, mengutamakan bahan-bahan keterangan dengan angka-angka sehingga gejala yang diteliti dapat diukur dengan mempergunakan ilmu pasti atau matematik. Metode-metode sosiologi tersebut bersifat saling melengkapi dan para ahli sosiologi sering menggunakan lebih dari satu metode yang menyelidiki objeknya. Baik, poin yang ke-D, perkembangan sosiologi di Indonesia. Perkembangan sosiologi di Indonesia ditandai dengan ciri-ciri bahwa pada mulanya sosiologi hanya dianggap sebagai ilmu pembantu belaka bagi ilmu-ilmu lainnya. Dengan kata lain, sosiologi pada waktu itu belum dianggap cukup penting dan cukup dewasa untuk mempelajari dan dipergunakan sebagai ilmu pengetahuan, terlepas dari ilmu pengetahuan lainnya. Dengan timbulnya perguruan-perguruan tinggi dan kesadaran bahwa sosiologi sangat penting dalam menelaah masyarakat Indonesia yang sedang berkembang ini,
maka sosiologi menempati tempat-tempat yang penting dalam daftar kuliah beberapa perguruan tinggi. Bab yang kedua, proses sosial dan interaksi sosial. Poin yang pertama, syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara individu, antar kelompok maupun antar dengan kelompok. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontrak sosial, yang kedua adanya komunikasi. Kontrak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar kelompok per orang dengan satu kelompok manusia, atau sebaliknya. Yang ketiga, antar suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Poin yang ke-B, bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa kerjasama atau cooperation, persaingan atau competition, dan bahkan dapat juga berbentuk pertentangan atau pertikaian atau konflik. Menurut Jelen, ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu yang pertama, proses asosiatif, yang terbagi dalam 3 bentuk khusus lagi, yaitu akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, proses yang diasosiatif, yang mencakupi persaingan yang meliputi kontroversi dan pertentangan atau pertikaian. Bab yang ketiga yaitu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Kelompok sosial atau social group adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena adanya hubungan antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling menolong. Yang ke-B, tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang kedua, kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, in-group dan out-group. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kelima, pegayuban dan patembayan. Yang keenam, formal group dan informal group. Yang ketujuh, membership group dan reference group. Yang kedelapan, kelompok akupunasional dan volunteer. Poin yang ke-C, kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama ada kerumunan, yang kedua ada publik. Poin yang ke-D, masyarakat pedesaan. Tipe-tipe masyarakat setempat. Kemudian masyarakat pedesaan yang masyarakat perkotaan. Yang ke-E, kelompok-kelompok kecil atau small group. Yang ke-F, dinamika kelompok sosial. Bab yang keempat yaitu kebudayaan dan masyarakat. Langsung ke unsur-unsur kebudayaan. Melville Herkovits mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu yang pertama, alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, kekuasaan politik. Yang ke-C, sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan mempunyai hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Yang ke-D, gerak kebudayaan. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Baik, bab yang kelima, lembaga kemasyarakatan. Langsung ke proses pertumbuhan lembaga kemasyarakatan. Ada 2 jenis, yaitu yang pertama norma-norma kemasyarakatan, yang kedua sistem pengadilan sosial atau social control. Yang ke-C, ciri-ciri umum lembaga kemasyarakatan. Menurut Jelen, lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa ciri umum, yaitu yang pertama, ada suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri semua lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan. Yang ke-D, tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Dari sudut perkembangannya ada 2 tipe, yaitu yang pertama,
Creative institution. Yang kedua, enacted institution. Baik, langsung ke poin yang kedua. Dari sudut sistem nilai dan diterima masyarakat, ada dua tipe, yaitu basic institution dan subsidiary institution. Baik, bab yang keenam tentang lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Langsung ke B, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengerjakan suatu tujuan yang sama. C. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang ke D, kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau sosial kelas adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Yang ke E, dasar lapisan masyarakat. Baik, ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan adalah yang pertama, ukuran kekayaan atau material, yang kedua, ukuran kekuasaan, yang ketiga, ukuran kehormatan, yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Yang ke F, unsur-unsur lapisan masyarakat. Ada dua, yaitu kedudukan atau status, yang kedua, peranan atau role. G, lapisan yang sengaja disusun. Yang ke H, mobilitas sosial atau social mobility. Yang ke I, ada perlunya sistem lapisan masyarakat. Jadi saya di sini hanya menggambarkan topiknya saja. Selebihnya teman-teman bisa baca. Baik. Bab yang ketujuh ada kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Langsung ke hakikat kekuasaan dan sumbernya. Max Weber mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkan terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan tertentu. C. Unsur-unsur saluran kekuasaan dan dimensinya. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antar manusia maupun antar kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama, rasa takut, yang kedua, rasa cinta, yang ketiga, kepercayaan, yang keempat, pemujaan. Yang poin yang kedua, cara-cara mempertahankan kekuasaan. Yang pertama, dengan jalan meninggalkan segenap peraturan-peraturan lama. Yang kedua, mengadakan sistem-sistem kepercayaan. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik. Yang keempat, mengadakan konsolidasi secara horizontal vertikal. Yang kemudian, cara untuk memperkuat kedudukan. Penguasa dapat menempuh jalan sebagai berikut. Yang pertama, menguasai bidang-bidang kehidupan tertentu. Yang kedua, penguasaan bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat yang dilakukan dengan paksa dan kekerasan. Yang ke E, beberapa bentuk lapisan kekuasaan. Yang pertama ada tipe kasta. Yang kedua ada tipe oligarkis. Ya baik, itu saja. Poin yang ke F, wewenang untuk Max Weber. Wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan, menentukan keputusan mengenai persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan. Wewenang ada 3 macam, yaitu wewenangan karismatif, yang kedua wewenangan tradisional, yang ketiga wewenang rasional. Yang ke G, kepemimpinan. Kepemimpinan ada berbagai macam bentuk, yaitu yang pertama bersifat umum, yang kedua perkembangan kepemimpinan dan sifat-sifat seorang pemimpin, yang ketiga kepemimpinan menurut ajaran tradisional, yang keempat sandaran-sandaran kepemimpinan dan kepemimpinan yang dianggap efektif, yang kelima tugas dan metode. Baik, bab yang ke-8 perubahan sosial dan kebudayaan.
Langsung ke B, pembantasan pengertian, definisi. Menurut William Ogburn, mengemukakan ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, McIver, perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Yang keempat, menurut Gillen, mengatakan perubahan sosial sebagai kesatuan variasi dan secara hidup yang telah diterima karena adanya difusi maupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kelima, ada Samuel Koenig, mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi yang terjadi pada pola-pola kehidupan manusia. Yang keenam, menurut Selo Sumarjan, rumusannya adalah segala perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalam nilai-nilai dan sikap pola perilaku di antara perkelompok dan masyarakat. Baik. Yang ke C, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Teori-teori mengenai perubahan-perubahan masyarakat sering mempersoalkan perbedaan antara perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan. Perbedaan demikian tergantung dari adanya perbedaan pengertian tentang masyarakat dan kebudayaan. D. Beberapa bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Yang kedua ada perubahan kecil dan perubahan besar. Yang ketiga ada perubahan yang dikehendaki. Yang ke E, faktor yang menyebabkan perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama ada bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tumbuh masyarakat itu sendiri. Yang ke arah perubahan. Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pula diketahui ke arah mana perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Yang ke I, modernisasi. Yang ke bab yang ke-9, masalah sosial dan manfaat sosiologi. Langsung ke B, masalah sosial dan batasan pengertian. Acakali dibedakan ada dua macam persoalan, yaitu antara masalah masyarakat dengan problem sosial. Yang ke C ada klasifikasi masalah sosial dan sebab-sebabnya. Masalah sosial timbul dari kekuasaan, kekurang-kurangan dalam diri manusia atau kelompok sosial yang bersumber pada faktor-faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan. Yang keempat, D, ada ukuran-ukuran sosiologis terhadap masalah sosial. Yang pertama ada kriteria utama, yang kedua ada sumber-sumber sosial masalah sosial, yang ketiga pihak-pihak yang menetapkan apakah suatu kepincangan merupakan masalah sosial atau tidak. Yang keempat, manifest social problems dan latent social problems. Yang kelima ada perhatian masyarakat dan masalah sosial. Poin yang ke E, beberapa masalah sosial penting. Yang pertama ada kemiskinan, kejahatan, disorganisasi keluarga, masalah generasi muda dalam masyarakat modern, peperangan, pelanggaran terhadap norma masyarakat, masalah kependudukan, masalah lingkungan hidup, dan birokrasi. Yang ke ada tokoh-tokoh mempengaruhi perkembangan ilmu sosiologi. Yang pertama ada Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Max Weber, Charles Horton Coley, Pierre Guattari, Frédéric Le Play, Ferdinand Tonis, ada Leopold von Weiss, Albert Firken, Lester Frankworth, ada Vilfredo Pareto, ada George Simmel, ada William Graham Sumer, ada Robert Erza Park, ada Karl Mannheim. Bab yang ke-10 penutup.
Beberapa sosiologi tertentu lebih banyak mempengaruhi perhatian pada sumber-sumber dasar keutuhan masyarakat. Mereka berasumsi bahwa dasar keutuhan masyarakat adalah adanya kesatuan cita-cita dan pendapat mengenai nilai dan norma yang berlaku. Perubahan-perubahan juga pasti akan terjadi walaupun cenderung perlahan-lahan karena senantiasa tergantung pada perubahan sikap dan kepercayaan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.